Target pertumbuhan ekonomi 8% tidak hanya berbicara soal angka. Di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan harus berjalan seiring dengan penurunan emisi dan efisiensi sumber daya. Dalam forum World Resources Institute atau WRI, Indonesia bertajuk Stories to Watch, sejumlah strategi ditawarkan. Mulai dari skema Green Corridor hingga transisi truk listrik hingga transformasi sistem pangan melalui konsep isi piringku lokal. Sektor transportasi barang masih menjadi salah satu penyumbang emisi karbon yang signifikan. Ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat biaya logistik rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Di sisi lain, tekanan untuk melakukan dekarbonisasi semakin menguat. Dalam forum WRI Indonesia bertajuk Stories to Watch, Senior Manager for Resilient Cities and Transport, Imade Vikananda menjelaskan, skema Green Corridor hadir untuk menjawab hambatan transisi truk listrik, terutama terkait keterbatasan infrastruktur pengisian daya dan tingginya biaya investasi awal. Pengembangan Green Corridor akan difokuskan pada jalur logistik padat dengan penyediaan infrastruktur pengisian daya khusus kendaraan berat serta skema insentif yang terarah. Nah, Green Corridor ini sebenarnya mencoba menjawab dua tantangan itu ya, Pak. Satu, bagaimana ada upaya agar kita bersama-sama untuk mendorong pengembangan infrastruktur yang lebih ramah terhadap transisi kendaraan listrik. Karena satu, kalau memang kita lihat begitu ya, dari sisi capex mungkin memang masih sulit ya. Tapi dari sisi operasional sebenarnya kan banyak elemen-elemen komponen biaya yang bisa dibantu oleh pemerintah ya Pak. Sementara di sisi pangan, persoalan food waste juga tak kalah mengkhawatirkan. Data menunjukkan setiap orang Indonesia rata-rata membuang 115 hingga 184 kg makanan per tahun, jumlah yang bahkan melebihi berat badan manusia dewasa. Untuk menjawab tantangan ini, WRI Indonesia mendorong transformasi sistem pangan melalui konsep isi piringku berbasis kabupaten. Kan kita di koalisi kita sudah bicara soal pangan lokal yang lebih beragam, itu bahkan lebih emisinya berkurang gitu ya, atau lebih rendah emisi kalau kita makan. Jadi kita mau mencoba di yang pertama di Kabupaten Pasaman, nanti yang selanjutnya mungkin di daerah Jawa Timur. Gitu. Jadi memang nanti dengan upaya rantai pasoknya itu lebih pendek gitu ya. Jadi lebih regional, lebih kecil-kecil gitu ya. Karena apa? Dengan itu pun kita dapat mengurangi food loss and food waste gitu sebenarnya. Melalui dua pendekatan ini, WRI Indonesia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan bukan dua hal yang saling bertentangan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, keduanya diyakini dapat berjalan beriringan menuju Indonesia yang lebih hijau dan efisien. Tim Liputan CNN Indonesia.